Halo, selamat datang di Zena TV. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film thriller disaster terbaru tahun 2026 yang dijamin bikin jantung kamu berdegup kencang, berjudul Trash. Film ini menceritakan sebuah kota pesisir yang menghadapi badai kategori 5 yang menyebabkan banjir dan membawa masuk hiu-hiu ganas. Bagaimanakah akhir dari teror ini? Apakah mereka berhasil selamat? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Steel clashes, twilight echoes boom. Cerita diawali dengan sebuah berita tentang badai bernama Henry atau badai kecil di Samudra Atlantik yang meski badainya kecil dan tidak berbahaya, namun dengan cuaca yang sedang tidak stabil, badai Henry bisa membesar dan meningkat secara drastis. Bahkan saat ini sudah memasuki kategori 2 alias berbahaya. Berlatar di kota Evil, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis muda bernama Dakota, yang setelah kematian orang tuanya, Dakota mengidap sebuah fobia bernama agorafobia, atau fobia takut akan ruang terbuka, yang hal itu terbukti saat Dakota terpaksa pergi keluar untuk membeli stok makanan. Saat sedang masih panik, itulah Dakota dihubungi oleh pamannya bernama Del, seorang ahli biologi laut yang ingin memberitahu tentang badai yang akan semakin memburuk. Sehingga untuk mengevakuasi keponakannya yang takut keluar rumah, Del sang paman akan menjemputnya saat itu juga. Deal? Deal. Sambil menunggu paman Del datang, Dakota pun memutuskan untuk bersadai dulu sambil nonton televisi. Di mana pada saat yang sama, di tempat lain, kita akan melihat 3 bocah bersaudara yang malah asik berenang dan main di rawa. Hingga tak lama muncullah Mr. Olsen, yang merupakan ayah asuh ketiga bocah ini, yang datang untuk menjemput pulang mereka bertiga. What the hell y'all think you're doing? Get on down from up there, you little bastard! Mr. Olsen ini bukanlah ayah kandung mereka bertiga, melainkan hanya orang tua asuh yang sengaja mengadopsi mereka untuk mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah. Meski semua orang sudah mulai mengungsi ke tempat lain yang lebih aman, Mr. Olsen mengaku tidak akan ikut-ikutan karena enggan untuk mengeluarkan uang untuk biaya pindahan. Setibanya di rumah, mereka mengeluhkan tentang kaca jendela yang retak, tapi Mr. Olsen malah ngaleos pergi ke ruang bawah tanah menemui istrinya yang sedang merapikan stok makanan bergizi seperti daging, sayuran, dan lain sebagainya. Di mana si adik tiba-tiba muncul turun ke sana. Dan baru menyadari jika selama ini orang tua asuhnya sengaja menyembunyikan makanan enak dari dia dan adik-adiknya. Sehingga fix Mr. Olsen dan istrinya adalah oknum orang tua asuh yang kejam dan egois. Masih di waktu yang bersamaan, kita juga akan diperkenalkan kepada seorang wanita hamil bernama Lisa, yang baru saja pulang dari pabrik pengemasan daging tempatnya bekerja. Nasibnya cukup miris. Di usia kehamilan yang sudah menginjak 9 bulan ini, Lisa justru malah ditinggal pergi oleh tunangannya yang lebih memilih karir dan cita-citanya sebagai streamer TikTok. Sehingga ya, mau bagaimana lagi, ya Lisa harus menghadapi persalinan seorang diri, sekalipun melahirkan di bak mandi, seperti kakak perempuannya dulu. They said the storm's going to be really big. Made us come into work today. It wasn't my choice, but I'm leaving now. Lisa pun berhenti sebentar di toko swalayan, tapi sudah tutup karena sebagian besar warga sudah mengungsi ke tempat lain. Sehingga dia pun kembali ke dalam mobil sambil merasakan kontraksi. Dan tiba-tiba... On their arm in permanent task. Ya, tembok beton pun jebol, yang membuat air laut dengan cepat memasuki wilayah pemukiman warga pesisir, di mana Lisa harus terjebak di jalanan akibat pohon yang tumbang. Sempat bertemu dengan rekan kerjanya yang sedang membawa sebuah truk berisi limbah darah dari pabrik daging tempat mereka bekerja. Si rekan menyuruh Lisa untuk pergi ke dataran tinggi, sementara dia sendiri akan nekat mengambil jalur yang berlawanan dengan banjir tersebut. Sehingga... Mr. Olsen? Mr. Olsen! Just a little bit of
Rumah Mr. Olson pun jebol akibat banjir yang sudah merata menenggelamkan seisi kota, di mana Lisa sendiri harus terseret dan tersangkut di ranting pohon yang nyaris menewaskannya. Sementara truk pembawa limbah darah mengalami kebocoran dan menyebar sampai ke tengah lautan. Terjebak tepat di dekat rumah Dakota yang takut ruang terbuka, Lisa justru mendapat pertolongan dari dua warga sekitar yang kebetulan sedang ada di sana. Di mana saat si pria yang satu sedang menjaga Lisa dan temannya, yang lain akan membawakan pemotong kayu, tiba-tiba ya, si teman pun menghilang entah kemana, yang membuat si pria menjadi penasaran. Sampai akhirnya ya, situasi pun mendadak tegang ketika ikan hiu banteng muncul akibat terpancing oleh limbah darah yang berasal dari truk yang bocor. Di mana hiu banteng itu tidak hanya menewaskan dua warga sekitar, tetapi juga menyerang si rekan yang sedang berusaha keluar dari mobil truknya. Tak cukup sampai situ saja, hiu banteng itu kini mendatangi rumah para bocah tepat saat Mr. Olson dan istrinya sedang berada di luar. Alih-alih memeriksa mobil yang berada di garasi, justru inilah yang terjadi. Istri Mr. Olson pun tewas tepat di depan anak-anak yang terjebak di dalam rumah. Sementara Lisa masih terjepit oleh ranting pohon, dengan Dakota yang hanya ngajidok saja karena tidak berani pergi keluar. Namun saat melihat sebuah rumah kayu yang hanyut dan berhenti tepat di depan rumahnya, Dakota pun memberanikan diri untuk keluar dan melawan rasa takut akan fobianya. Berbekal pisau dapur dan jaket parasut yang dikenakannya, Dakota pun perlahan keluar melewati mobil dan atap rumah di bawahnya. Meski sadar akan ancaman hiu yang sedang mengintai, Dakota nekat menyelamatkan wanita hamil yang sedang butuh pertolongan untuk membuktikan bahwa dia masih memiliki hati nurani dan kemanusiaan. Di saat bersamaan, Paman Dale dan rekan-rekannya terlihat masih dalam perjalanan menuju ke lokasi. Dari pantauan kamera satelit cuaca, mereka mendapati sinyal yang berasal dari sesosok makhluk bernama Nelly, yaitu ikan hiu putih besar yang sudah mereka lacak selama 3 tahun ini. Sebelumnya, hiu itu sudah dipasangi sensor pelacak agar mudah di-tracking. Sekarang hiu putih besar itu sedang menuju ke wilayah banjir tempat Dakota berada saat ini. That may be the bull sharks. Beralih ke anak-anak yang sedang mencoba menutup pintu depan, Tati hiu berukuran sedang keburu masuk ke dalam. Si adik sempat mau jatuh, Tati keburu ditolong oleh si sulung. Dengan fakta bahwa air terus naik dan kemungkinan mereka akan tenggelam, si sulung atau saudara tertua pun punya ide untuk mengalihkan perhatian hiu tersebut menggunakan alat atau barang yang ada di ruang bawah tanah. Sehingga ketika hiu itu balangah, mereka bisa punya kesempatan untuk naik ke atap rumah. Down in the basement. Dakota dan Lisa sendiri harus harap-harap cemas saat pohon besar yang hanyut tiba-tiba menabrak lantai bawah yang membuat rumah ini perlahan tenggelam. Ditambah kontraksi yang Lisa rasakan mulai sering terjadi, dan sebentar lagi mungkin akan dilahirkan. Melihat situasi ini, Dakota langsung mengambil tindakan dengan cara membuat tulisan help dari kain yang dia letakkan tepat di atap rumah. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Semakin lama, jumlah hiu yang berkeliaran semakin bertambah, yang membuat si sulung dan adik-adiknya susah cari kesempatan untuk pergi ke ruang bawah tanah, di mana Mr. Olson tiba-tiba saja muncul dan ternyata berhasil bertahan hidup dari serangan hiu tadi siang. Dan gobloknya ini ya, bukannya bersyukur masih diberi kesempatan hidup, Mr. Olson yang koplok ini pun malah menumbalkan anak-anak dengan cara menyuruh mereka keluar mencari bantuan. Padahal sudah tahu banyak hiu berkeliaran. Sampai ketika si bungsu tak sengaja menemukan kwitansi berisi uang tunjangan dari pemerintah. Disitulah si sulung dan adik-adik pun dibuat marah. Karena ternyata selama ini Mr. Olson dan istrinya membohongi mereka bertiga.
dan hanya ngasih makan roti tawar setiap hari. Sehingga ketika Mr. Olsen tak terima dan berniat menyakiti mereka bertiga, si sulung langsung berdiri untuk melakukan perlawanan. Dan Son of a bitch! Bitch! ketika si Hugh sedang sibuk memakan Mr. Olsen, si sulung pun dengan cepat menyelam ke ruang bawah tanah untuk mengambil daging mentah dan sebuah senapan yang sayangnya gagal didapatkan. Di mana si sulung justru harus terjebak ketika bajunya tersangkut pada kawat, sehingga si sulung berhasil selamat, sementara Dakota dan Lisa masih bertahan di kamar atas yang perlahan mulai digenangi air. Melihat Lisa yang kesakitan akibat kontraksi membuat Dakota menjadi tidak tega dan tanpa sadar telah menghilangkan fobia yang dideritanya. Dengan pemikiran yang sudah jernih dan akal yang sehat, Dakota yang cerdas pun mencari obat pereda nyeri unluk Lisa konsumsi. Kemudian memanfaatkan mesin penggetar pada sikat gigi elektrik yang dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk sebagai umpan memancing kawanan hiu yang berkeliaran. Berdasarkan ilmu sains yang didapat dari pemandel, bahwa hiu sensitif terhadap getaran di dalam air. Dakota pun mencoba mengalihkan perhatian kawanan hiu itu agar dirinya bisa berenang mengambil sebuah perahu yang terletak di arah seberang. Tepat saat Lisa harus bertahan di dalam rumah yang mulai tenggelam. Berenang di antara kawanan hiu yang sedang kelaparan, Dakota akhirnya bisa membuktikan bahwa ketakutan atau agrofobia yang dideritanya tidak menghalangi dia untuk membela kemanusiaan, sehingga ketika fajar tiba tepat saat rumah mulai tenggelam, Lisa yang terjepit atap kamar pun harus melakukan persalinan mandiri. Ketika kondisinya sudah memasuki pembukaan ke-10, sehingga mau tidak mau, Lisa harus melahirkan bayinya di dalam air, persis seperti yang dialami oleh kakak perempuannya. Setelah bayinya lahir dengan selamat, masalah belum selesai. Karena kawanan hiu itu mulai terpancing oleh darah yang ada di sekitar, di mana Lisa yang sudah jadi ibu pun menunjukkan keberaniannya untuk melindungi sang anak dengan melakukan perlawanan terhadap satu hiu yang datang menyerang. Belum selesai sampai di situ, hiu lain kembali muncul tepat di belakang Lisa, di mana kali ini Dakota yang melihat pun segera mengambil senapan tombak, dan inilah yang dia lakukan. Sejenak kita beralih pada 3 bocah bersaudara yang tidak hanya mendapatkan daging mentah, tapi juga menemukan satu kotak berisi dinamit milik Mr. Olsen. Yang dengan kreativitas ala kadarnya, dinamit itu pun diikatkan pada daging dan dilemparkan ke atas air. Karena hiu tak kunjung muncul, si bungsu pun teringat dengan acara TV yang memberitahu bahwa hiu lebih tertarik dengan suara dan getaran di dalam air, sehingga mereka langsung ugal-ugalan untuk memancingnya, dan kembali ke Dakota dan Lisa serta bayinya yang masih harus bertahan hidup. Dengan perahu kecil yang langsung terbalik oleh seekor hiu yang melaju dengan kecepatan tinggi. Yang tepat saat itu terjadi, muncullah Pamandel dan rombongan yang langsung melemparkan alat listrik untuk mengusir kawanan hiu tersebut. Yang ketika salah satu hiu itu masih keras kepala untuk tetap menyerang, tiba-tiba berkat Nelly alias hiu putih besar yang datang tepat waktu, nyawa Dakota dan Lisa pun terselamatkan dan langsung dievakuasi ke atas perahu. Entah baik atau memang sekedar kebetulan saja, Nelly langsung pergi begitu saja setelah melahap hiu galak tadi, sehingga mereka bisa pergi dengan tenang menuju dataran tinggi meninggalkan wilayah banjir ini. Untuk ketiga bocah bersaudara, mereka juga berniat pergi dengan memakai mobil milik Mr. Olsen yang masih berfungsi.
Sehingga kini, mereka semua hanya tinggal berangkat menuju tempat aman dan melanjutkan kehidupannya. Di tengah rasa syukur atas keberhasilan mereka semua yang bertahan hidup dari bencana ini, ancaman sesungguhnya ternyata baru dimulai, yaitu pesan moral yang bisa kita ambil dari film Trash 2026 adalah 1. Waspada bencana, selalu siaga menghadapi amukan alam dan evakuasi dini. 2. Kekuatan kerjasama, saling tolong-menolong adalah kunci bertahan hidup di saat krisis. 3. Keberanian, bertindak melindungi orang tersayang di tengah situasi ekstrim. Udah gitu aja, bagaimana akhir ceritanya menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, komen, subscribe channel Zena TV, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video seru berikutnya. Ciao!